Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita, mari sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, kata cinta sangat sering kita dengar. Baik itu dari lagu, dari film, ataupun bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita digerakkan oleh cinta. Namun seringkali cinta yang ditawarkan dunia bersifat sementara. Ada saatnya hangat dan ada saatnya akan hilang. Alkitab memperkenalkan kepada kita cinta sejati, yaitu cinta yang tidak tergantung pada situasi, perasaan, atau balasan. Yang pertama, cinta sejati berinisiatif lebih dahulu. Seperti yang kita telah baca dalam Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi manusia lebih dulu, bahkan ketika manusia masih hidup dalam dosa. Cinta sejati tidak menunggu orang lain berubah, tidak menunggu kondisi ideal, tetapi memilih untuk mengasihi terlebih dahulu. Inilah perbedaan cinta sejati dan cinta dunia. Cinta dunia menunggu untuk layak, tapi cinta sejati memberi meski tidak layak. Yang kedua, cinta sejati dinyatakan melalui pengorbanan kasih Allah, bukan hanya janji tetapi tindakan nyata. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus setiap dosa manusia. Salib adalah bukti bahwa cinta sejati selalu mengandung pengorbanan. Tanpa pengorbanan, cinta hanyalah sebagai kata-kata saja. Yang ketiga, cinta sejati tidak egois, tetapi memberi hidup. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Cinta sejati tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi mencari kebaikan orang lain. Ia rela mengalah, rela mengampuni, rela memahami. Cinta seperti inilah yang menyembuhkan relasi dan memulihkan hati. Yang keempat, cinta sejati menjadi panggilan hidup orang percaya. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35, di sana dikatakan bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi aku. Artinya, kesaksian terbesar orang percaya bukan hanya kata-kata iman, tetapi hidup yang penuh dengan kasih. Bagaimana kita bisa menerapkan setiap kasihnya, cintanya dalam kehidupan kita, yaitu kita selalu memahami isi hatinya Tuhan, yaitu kita selalu mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah cinta kita hanya sebatas perasaan saja ataukah sudah menjadi tindakan nyata? Hari ini Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam cinta sejati. Karena cinta sejati itu mengasihi keluarga, mengasihi di tengah perbedaan, bahkan mengasihi bahkan ketika itu menyakitkan. Karena ketika kita hidup dalam cinta sejati, dunia akan melihat Kristus dalam hidup kita. Biarlah hidup kita senantiasa terus dipenuhi dengan cinta kasih kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga, bahkan orang yang selalu mengasihi kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah mengecewakan kami, Allah yang selalu mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami telah mencintai seseorang yang begitu mengasihi kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan, apapun Tuhan yang akan kami lakukan, apapun Tuhan yang akan kami kerjakan, biar kiranya Tuhan senantiasa terus Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.